Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yunitasari dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sosialisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Di sini atau lebih tepatnya disebut dengan istilah hak-hak manusia atau human right. Begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Nah, di sini dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat HAM. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Kemudian di sini ada konsep hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan. Apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan pekerjaannya, konsep tentang hak asasi manusia dalam konteks modern dilatar belakangi oleh pembacaan yang lebih manusiawi tersebut. Pencanangan Dasawarsa untuk Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia 1995 sampai 2004 ini dikatakan sebagai suatu pernyataan yang tidak meragukan lagi akan adanya kesepakatan bulat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk memajukan pemahaman khayalak ramai di kalangan bangsa-bangsa dunia mengenai hak asasi manusia. Pendidikan akan berpotensi menyadarkan jutaan manusia di bumi ini akan pentingnya menyamakan visi mengenai masa depan kehidupan manusia di bumi yang kian menyatu ini. Kalaupun orang masih merasa perlu demi kesejahteraannya untuk mengukuhi tradisi lokalnya dan ideologi kebangsaannya dalam kehidupan masa depan di bumi yang menyatu ini, orang pun mestilah harus mulai sanggup menerima apa yang disebut the third cultural of humankind sebagai Indo baru. Inilah persyaratan yang diperlukan demi dimungkinkannya kehidupan bersama yang damai tanpa sekatan-sekatan yang melambangkannya adanya diskriminasi di antara sesama manusia di tengah kehidupan yang tidak hanya bersifat multikultural, melainkan juga telah plural. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya. Karena jika hal itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Mahasiswa coba menciptakan ruang-ruang berkembangan
sendiri, mereka kemudian memilih untuk melakukan aktivitas mereka di luar kampus. Selain membentuk kelompok-kelompok diskusi, mahasiswa juga membentuk lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut dengan LSM yang menangani berbagai isu-isu gerakan mahasiswa di Indonesia, kemudian mengalami perubahan dari sebuah gerakan moral, menyuarakan masalah-masalah sosial, permasalahan yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat, kemudian berubah menjadi sebuah gerakan politik. Gerakan mahasiswa sebaiknya kembali menjadi gerakan yang mempunyai pandangan lebih mendalam dalam berbagai masalah sosial yang melanda bangsa ini. Kemudian, pemuda harus lebih peka atas fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama mengenai penegakan hak asasi manusia, karena jika kondisi seperti itu tetap dipertahankan, bukan tidak mustahil bangsa ini akan terus terjerumus dalam jurang kehancuran. Kiprah mahasiswa sebagai pemuda intelektual tidak hanya terbatas dalam tembok-tembok kampus atau dalam bangku kuliah, tetapi senantiasa digemakan keluar terutama dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Selain pemanfaatan pengetahuan yang dimilikinya, mahasiswa juga mestinya selalu berjuang menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Mahasiswa pada hakikatnya memiliki kemampuan yang khas dan unik yang sulit ditemukan pada anggota masyarakat kebanyakan. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.